Nah, alat ukur selanjutnya yaitu adalah function generator. Jadi function generator ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia bisa mengeluarkan output sinyal kotak, segitiga dan juga bentuk sinyal sinus seperti itu ya. Nah, sebelum memakai alat ini pastikan kalian untuk memasang kabel konektornya ini di output 50 ohm sini ya. Bukan di output pulse ataupun di input. Nah, pastikan ini kalau kalian lihat ujungnya di sini, lekukannya pas berada di titiknya ya. Di titik. Nah, kalau kalian lihat di samping kiri kanan ini ada titik, paskan di sebelah situ ya. Baru setelah itu diputar sampai ada bunyi tek. Berarti ini sudah kuat. Oke. Sekarang function generator ini kita coba untuk membangkitkan sinyal sinus ya. Berarti kita coba mengaktifkan di bagian sini sinus. Ini ada pilihan di sini mau 1, 10, 100, 1K, 10K, 100K dan 1M. Misal 1K di sini ada semacam ini ya, potensiometer. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada angka kecil-kecil 0,8, 1, 1,2 tinggal dikalikan dengan range-nya tadi ya. Kalau pakai range 1K berarti ini nilainya 1,2 dikalikan 1K, berarti ini nanti akan menghasilkan gelombang dengan frekuensi 1,2 kHz. Gitu seterusnya ya, kalau saya arahkan ke 1,8 berarti dia 1,8K seperti itu. Kalau saya ganti ke 10K berarti dia menjadi berapa? 1,8 dikalikan dengan 10K 18K ya. Maka nanti dia outputnya adalah 18 kHz. Gitu seterusnya ya. Nah, di sini ada tombol AMPL, berarti ini amplitudo. Amplitudo ini berarti berkaitan dengan tegangan ya. Jadi ini untuk setting tegangan di gelombangnya yang akan dikeluarkan. Makin ke kanan berarti makin besar ya. Ini ada garisnya di sini. Kita tidak bisa melihat berapa nilai yang dihasilkan tanpa menggunakan osiloskop. Jadi kita perlu osiloskop untuk membaca sinyal yang dihasilkan oleh function generator. Di sini ada tulisan push dan pull ya. Jadi kalau ini ditarik, dia akan ini saya tarik, dia akan diredam sebesar 20 dB. Jadi amplitudonya bisa semakin mengecil ketika ini ditarik seperti itu ya. Oke. Offset saya rasa tidak perlu ya. Nah, duty cycle ini pastikan dia berada di sini ya. Jangan diputar. Karena duty cycle ini berkaitan dengan lebar ini ya, lebar antara fase atas dan juga fase bawah dari sebuah gelombang. Nanti kita lihat di osiloskop bedanya seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk function generator. Nah, ini adalah ujungnya. Jadi karena yang dihasilkan adalah sinyal AC di sini, maka ujungnya ada dua. Jadi kalau kita butuh input sinyal sinus, sinyal kotak, sinyal segitiga, ini bisa menggunakan function generator ini. Tinggal kita sambungkan ke dalam rangkaian ataupun ke osiloskop jika ingin langsung melihat sinyalnya. Oke, seperti itu untuk pengenalan dari function generator. Sekarang coba kita langsung tampilkan ke osiloskop agar bisa melihat perbedaannya ya. Oke, di sini saya setting dulu alatnya. Nah, sekarang kita coba sambungkan ya untuk melihat fitur-fitur dari function generator ini. Seperti apa? Nah, sekarang untuk koneksinya, yang merah ini bisa kita sambungkan ke probe-nya. Lalu ini untuk di ground ya. Oke, cukup seperti ini. Nah, sudah mulai tampil di osiloskop ya. Jadi sinyal ini belum terlihat ya. Terlihat tapi sangat tinggi, ini bisa kita sesuaikan dengan mengatur volt per diff ataupun time per diff-nya dari osiloskop. Jadi kalau kita ubah, nah dia seperti skala ya. Nilai saya tidak mengubah-ubah nilai amplitudonya, tapi kita bisa atur skalanya. Jadi kalau kita baca di sini kan 1.
dikalikan 1, 2, 3, 4, 4,4. Berarti ini sekitar 4,4 volt peak to peak ya. Jadi saya tidak memutar amplitudonya di sini, tapi hanya ganti skala. Nah, kalau 2 dikalikan dengan 1, 2,2, berarti nilainya tetap ya 4,4 VPP seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengganti nilai amplitudo? Berarti kita akan memutar di function generatornya ya. Jika ingin menambah, kita putar ke kanan. Kanan itu max, kiri itu min. Kita putar ke kanan, amati perubahan yang terjadi pada osiloskop. Tegangannya akan bertambah. Nah, kalau ini dirasa masih terlalu kecil, sulit untuk dibaca, bisa kita atur lebarnya di sini ya, di time per diff. Nah, lebih mudah dibaca ya. Jadi frekuensi tidak berubah. Time per diff-nya di sini saya ganti 1K misal. Nah, 1K tadi kalau 0,5 berarti dia harusnya berapa kotak? Dari atas, dari ujung bukit ini ya sampai ujungnya lembah sini. Saya paskan dulu, dia kurang lebih ada 2 kotak horizontal. Berarti 2 dikali 0,5 ini bernilai 1 milisekon atau 1 kHz. Di sini 1 kHz ya. Jadi saya setting di sini nilainya itu di sini 1 dikalikan dengan 1 kilo. Berarti nilainya adalah 1 kHz. Saya ganti ke 1,2, ada perubahan? Ada ya. Tambah lebih kecil ya, karena memang frekuensinya bertambah. Ini sekitar 1,6 kHz. Nah, bagaimana dengan duty cycle yang tadi saya katakan ya? Jadi kalau kalian putar-putar duty cycle-nya, maka akan tidak seimbang ya duty cycle. Itu lebar pulsa atas dan lebar pulsa bawah. Jadi kita lihat kotak agar gampang. Nah, ini bentuk sinyal kotak ya. Ini tadi bentuk sinyal segitiga, tadi bentuk sinyal sinus. Agar lebih mudah kita coba lihat yang ini dulu ya. Jadi saya turunkan frekuensinya ke 400 misalnya, 0,4 kalikan 1K berarti kan 400 Hz. Nah, ini antara lebar pulsa atas dan bawahnya kan sama ya, berarti ini duty cycle-nya 50%, atas dan bawah itu sama. Nah, coba sekarang saya ganti. Nah, menjadi tidak seimbang ya. Maka dia harus tetap di posisi terkalibrasi di bawah sini. Kalau kalian putar ke kanan, beda-beda nanti duty cycle-nya ya. Pulsa atas atau pulsa bawahnya bisa lebih lebar, ada yang lebih kecil. Seperti itu kurang lebih untuk duty cycle. Oke, sekian dulu untuk pengenalan dari alat function generator. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.